Selamat datang di sesi sore. Sesi terakhir kita di seminar ini. Dan ketika saya mengatakan sesi, saya berbicara tentang dua sesi yang akan kita bahas sore ini. Pagi ini kita memulai pelajaran kita tentang sangkakala ke-6. Dan kita ingin melanjutkan pelajaran itu dan saya percaya bahwa kita telah berada di halaman 306. Ketika kita mengakhiri presentasi terakhir kita, jadi kita akan mulai dari sana. Dan apa yang akan kita lakukan pada dasarnya hanyalah merangkum pokok-pokok utama dari apa yang kita pelajari pagi ini. Tetapi sebelum kita melakukannya, di awal setiap sesi pagi dan sore, kita akan berdoa untuk memohon hadirat Tuhan, jadi marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hidangan yang kami dapat nikmati. Terima kasih atas ibadah yang telah kami ikuti, sungguh suatu berkat yang luar biasa. Kami mohon agar Engkau memberkati kami saat kami membuka firman-Mu dan belajar tentang sangkakala yang ke-6. Beri kami pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Kami memohon kehadiran-Mu di sini bersama kami melalui pelayanan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus yang berharga, amin. Baiklah, apa dua kesamaan yang dimiliki sangkakala ke-6 dan malapetaka ke-6? Wabah ke-6. Pertama-tama, Sungai Efrat. Dan kedua, manifestasi roh iblis, benar? Itulah dua penyebut umum antara sangkakala ke-6 dan malapetaka ke-6. Sekarang mari kita rangkum apa yang kita lihat pagi ini. Dan Anda memiliki 4 poin di sini di mana dikatakan secara ringkas. Dalam Wahyu 8 ayat 12, Pasal 12 ayat 13-15, dan Pasal 13 ayat 1-9. Air sungai Efrat yang menganiaya mengalir melawan umat Allah selama 1260 tahun, Anda ingat itu. Naga itu memuntahkan air dari mulutnya untuk mencoba menenggelamkan wanita itu. Jadi itu adalah sungai Efrat selama 1260 tahun bukan? Benar, baik. Sekarang, apa yang terjadi pada akhir periode ini? Wahyu 9 ayat 1-11 dan itu adalah sangkakala ke-5. Wahyu 12 ayat 16 bumi mengeringkan air dan Wahyu 13 ayat 3 dan 10 luka mematikan kepausan. Apa yang terjadi dengan air pada akhir sangkakala ke-4, pada akhir periode ini? Airnya mengering. Apa cara lain untuk menjelaskan air mengering? Apa cara lain untuk menjelaskannya? Binatang itu menerima apa? Luka yang mematikan, benar? Jadi pengeringan air dan luka mematikan adalah sama. Dan kemudian Wahyu 9 ayat 13-21, 12 ayat 17, 16 ayat 13-15, yang akan kita bahas sedikit nanti. Dan ayat 17 ayat 1, 2, dan 15 mengatakan bahwa air siksaan akan apa? Akan mengalir lak. Benar. Sekali lagi dalam Wahyu 9 ayat 13-21 Anda disebutkan tentang Efrat. Kita akan mempelajarinya. Dan Anda juga menyebutkan roh-roh jahat yang datang untuk menimbulkan masalah bagi umat Allah. Jadi, apakah air yang menganiaya akan mengalir lagi? Ya. Karena pelacur dalam Wahyu 17 duduk di mana? Di tempat yang banyak airnya. Dan siapa namanya? Babylon. Apa saja air yang ada di Babel? Sungai Efrat. Jadi, apakah air akan mengalir lagi di bawah pimpinan pelacur? Yang bergabung dengan raja-raja di bumi? Tentu saja. Tetapi kemudian apa yang akan terjadi menurut Wahyu 11 ayat 15-17, ini adalah sangkakala ke-7, ketika Yesus mengambil alih kerajaan. Dan Wahyu 16 ayat 12 yang menggambarkan mengeringnya air itu. Dalam Wahyu 17 ayat 16 di mana dikatakan bahwa raja-raja akan berbalik melawan pelacur. Apa yang akan terjadi pada air akhirnya selama periode malapetaka ke-6? Air akan menjadi apa? Air akan mengering lagi. Apa maksudnya? Ini berarti bahwa kepausan akhirnya akan kehilangan apa? Kekuasaannya ketika kekuatan sipil, raja-raja, muncul melawan sistem. Apakah itu yang terjadi pada akhir revolusi Prancis? Tentu saja. Perancis bangkit melawan kepausan.
Jadi mari kita lanjutkan ke komentar kita tentang Wahyu 16 ayat 12. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Dan malaikat ke-6 mencurahkan cawannya ke atas, apa? Ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Kita akan menemukan sungai yang sama yang disebutkan dalam sangkakala ke-6. Ketika kita mempelajari ayat demi ayat nanti. Jadi malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke sungai besar Efrat. Dan apa yang terjadi ketika ia menuangkan cawannya? Air sungai Efrat dikeringkan. Sehingga jalan raja dari timur dapat apa? Dapat dipersiapkan. Jadi setelah air mengering, apa peristiwa berikutnya? Peristiwa berikutnya adalah kedatangan Kristus. Siapakah raja dari timur? Raja dari timur adalah Yesus dan malaikat-malaikatnya. Kita sudah mengidentifikasikannya dalam pasal 19, Yesus datang dengan kuda putih. Dia diikuti oleh kuda putih, dan dia datang untuk menginjak-injak tempat pemerasan anggur. Jadi, apakah Anda lihat sangkakala ke-7 di sana? Malapetaka ke-7 sebetulnya adalah malapetaka ke-6 dan ke-7 sejajar dengan sangkakala ke-7. Sekarang mari kita pergi ke halaman berikutnya, halaman 307. Kita tahu dengan pasti bahwa pengeringan sungai Efrat pada saat tulah ke-6 terjadi setelah penutupan masa percobaan, bukan? Apakah malapetaka ke-6 terjadi setelah penutupan masa percobaan? Ya, karena malapetaka itu jatuh setelah masa percobaan berakhir. Tetapi kapankah sangkakala ke-6 berlangsung? Apakah itu terjadi setelah penutupan masa percobaan? Tidak. Sangkakala ke-6 terjadi selama apa? Selama masa percobaan, karena ini adalah sangkakala ke-6. Hanya ketika sangkakala ke-7 akan dibunyikan, masa percobaan akan ditutup. Dan kemudian akan ada masa kesukaran. Dan pada akhirnya sangkakala ke-7 ditiup dan Yesus datang untuk mengambil alih kerajaan. Sekarang mari kita pergi ke ayat berikutnya. Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat 3 roh najis seperti katak. Keluar dari mulut naga, keluar dari mulut binatang, dan keluar dari mulut nabi palsu. Apakah ini menggambarkan aktivitas iblis? Ya. Apakah ayat sebelumnya menyebutkan sungai Efrat? Ya. Apakah Anda memahami saya? Jadi sekarang perhatikan, mari kita baca catatannya. Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa peristiwa ayat 13-16 sangat penting. Terjadi secara kronologis sebelum peristiwa ayat 12. Dengan kata lain, apa yang kita temukan dalam ayat 13-16 sebenarnya terjadi sebelum. Apa yang Anda temukan dalam ayat 12? Anda akan lihat mengapa. Dengan kata lain, ayat 12 menggambarkan malapetaka ke-6 setelah berakhirnya masa percobaan. Sementara ayat 13-16 menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada puncaknya selama masa percobaan. Apakah Anda bisa mengerti? Ya. Bagus. Sekarang orang Mesir kuno menganggap katak sebagai dewa keabadian. 3 roh najis melambangkan apa? 3 malaikat yang jatuh secara simbolis. Jadi, apakah iblis juga memiliki 3 malaikat? Ya, Tuhan memiliki 3 malaikat dan iblis memiliki 3 malaikat. Sekarang mari kita lanjutkan di sini. Ketiga roh najis itu keluar dari apa? Keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu. Apa yang keluar dari mulutmu? Kata-kata. Jadi apa yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu? Doktrin palsu, ajaran palsu, penipuan. Sekarang paragraf berikutnya. Sudah umum di kalangan orang Advent untuk menafsirkan naga dalam ayat ini sebagai spiritualisme. Pernahkah mendengar itu sebelumnya? Binatang adalah kepausan dan nabi palsu adalah denominasi Protestan. Dan naga adalah setan. Atau spiritualisme. Itu sebagian benar. Tetapi sebenarnya naga itu melambangkan setan yang bekerja melalui kekuatan sipil di dunia. Dan Anda mengatakan bagaimana itu? Siapa yang mencoba membunuh Yesus ketika Yesus dilahirkan? Apakah naga yang mencoba membunuh Yesus? Ya. Dan siapakah naga yang menginginkan untuk membunuh Yesus? Setan bekerja melalui siapa? Melalui Herodes. Dalam Yehezkiel 29 ayat 3 Firaun disebut naga besar.
Siapa yang ingin melihat Musa sang pembebas mati? Setan ingin, tetapi siapa yang dia pakai? Dia benar-benar memanfaatkan Firaun. Jadi naga mewakili kekuatan sipil dunia. Binatang mewakili kepausan, dan nabi palsu mewakili Protestanisme yang murtad. Sekarang ketiga malaikat yang jatuh ini. Sebenarnya ketiga malaikat ini mewakili umat setan yang menyebarkan kebohongan-kebohongan. Anda tahu bahwa tiga malaikat dalam Wahyu 14 melambangkan umat Allah yang memberitakan pekabaran itu. Bukan berarti Anda akan melihat tiga malaikat melesat melintasi surga. Tetapi orang-orang yang benar-benar memberitakan pekabaran-pekabaran itu. Jadi kita perlu memahami bahwa ketiga malaikat yang jatuh ini mewakili umat iblis yang menyebarkan kebohongannya. Mereka akan berbicara atas nama apa? Roh-roh jahat ini akan berbicara atas nama siapa? Atas nama naga, binatang, dan nabi palsu. Jadi apa yang kita miliki di sini adalah bahwa naga adalah parodi dari siapa? Dari Allah Bapa. Binatang itu adalah parodi siapa? Dari Kristus. Berapa tahun pelayanan Kristus berlangsung? 3,5 tahun. Apakah dia melakukan mukjizat? Ya. Apakah dia menerima luka yang mematikan di akhir hidupnya? Apakah dia bangkit dari lukanya? Apakah dunia bertanya-tanya tentang dia? Ya. Lihat saja Pentakosta, setelah itu 5.000 lebih. Jadi apa yang akan dilambangkan oleh nabi palsu itu? Apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Dia membuat api turun dari langit di hadapan manusia. Jadi dia akan menjadi tiruan dari apa? Dari Roh Kudus. Jadi iblis memiliki ketuhanannya yang palsu dan Tuhan memiliki ketuhanannya yang sejati. Apakah Anda memahami saya? Sekarang mari kita lanjutkan di bagian bawah halaman. Perhatikan bagaimana Ellen White menghubungkan nabi palsu Wahyu 13 ayat 13 dengan pekabaran Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Yohanes di Pulau Patmos melihat hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan kemudian ia mengutip Wahyu 13 ayat 13 dan 16 ayat 14. Menarik, Wahyu 13 ayat 13 menggambarkan binatang dari bumi. Dan Wahyu 16 ayat 14 mengutip ayat-ayat yang sedang kita lihat sekarang. Dia melanjutkan, mengutip. Dan dia melakukan mujizat-mujizat yang besar, sehingga dia membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan manusia. Dan kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Karena mereka adalah roh-roh iblis, melakukan mukjizat. Yang pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia, untuk melakukan apa? Untuk mengumpulkan mereka dalam peperangan pada hari besar Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang ayat 13 gambarkan? Ayat 13 menggambarkan aktivitas iblis yang dilakukan oleh tiga malaikat yang jatuh. Yang berbicara dari mulut mereka doktrin-doktrin setan. Mereka adalah roh-roh yang menyesatkan. Jadi sekarang mari kita pergi ke komentar pada Wahyu 16 ayat 14. Roh-roh apa yang disebutkan dalam Wahyu 16 ayat 13, roh-roh najis. Kita tidak perlu menebak-nebak karena ada tertulis, karena mereka adalah apa? Roh-roh setan. Yang membuat apa? Tanda-tanda yang pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia. Untuk melakukan apa? Untuk mengumpulkan mereka dalam peperangan pada hari yang besar itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita baca catatannya. Tujuan dari pekabaran para malaikat simbolis ini dan tanda-tanda yang mereka lakukan adalah untuk mengumpulkan raja-raja di bumi dan seluruh dunia untuk melawan Allah dan umat-Nya. Orang tidak dapat tidak melihat bahwa di bawah sangkakala ke-6, para malaikat di 4 penjuru berada di 4 sudut di sungai Efrat dan mereka dilepaskan. Dan di sini ayat ini memberitahu kita bahwa roh-roh jahat pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia. Apakah ada paralel di sana? Tentu saja ada paralelnya. Sekarang mari kita perhatikan komentar Ellen White dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Kapan aktivitas iblis ini mulai muncul dengan jelas? Apakah itu hanya pada sisa-sisa waktu terakhir atau apakah itu dimulai tepat sekitar tahun 1840-an? Hal ini dimulai ketika pekabaran tiga malaikat diproklamirkan pada tahun 1840-an. Anda ingat penglihatan yang dimiliki Ellen White tentang kereta api.
di mana dia berbicara tentang dari mana spiritualisme berasal. Spiritualisme modern. Pernahkah Anda mendengar tentang Fox bersaudara? 1848 di Rochester, New York, Ellen White menggambarkan ini sebagai kereta api. Dia berkata, "Saya melihat sebuah kereta api dan hampir seluruh dunia tampak berada di dalam kereta itu." Dan Ellen White melihat kondekturnya, dia terlihat seperti orang yang sangat lembut. Dan dia bingung, bagaimana mungkin Nabi Tuhan tidak tahu siapa dia? Maka Ellen White bertanya kepada malaikatnya, "Siapa dia?" Dan malaikat itu memberitahu Ellen White, dia adalah setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia memimpin dunia ke dalam penipuan. Dan akhirnya menuju kehancuran. Jadi, apakah skenario Wahyu 16 ini hanya berlaku sampai akhir zaman? Tidak, sangkakala ke-6 sudah ada sejak kapan? Ini kembali ke tahun 1798, setelah tahun 1798 dan tahun 1840-an. Sekarang perhatikan bentuk kata kerja yang digunakan Ellen White. Ketika dia menjelaskan hal ini, ketika ia mengutip ayat ini. Ini dari Last Day Events, halaman 249. Roh Allah adalah apa? Apakah roh Allah ditarik? Boom. Tidak. Roh Allah secara bertahap menarik diri dari dunia. Apakah dia menarik diri pada hari itu? Ya. Setan sedang. Ketika dia menulis, setan sedang mengerahkan kekuatan jahatnya. Apa yang setan lakukan? Dia mengumpulkan apa? Pasukannya, itu adalah sangkakala ke-6. Setan juga sedang mengerahkan kekuatan jahatnya dan sekarang dia akan mengutip Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Meninggalkan dunia untuk apa? Kepada raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka di bawah panji-panjinya. Untuk dilatih untuk pertempuran hari besar Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah dia mengutip Wahyu 16? Apakah iblis sudah melakukan hal itu ketika dia menulis? Ya. Lihatlah sangkakala ke-6 tidak meninggalkan jarak yang jauh. Antara tahun 1798 dan kemudian melompat sampai akhir waktu. Tidak. Tuhan mulai menarik rohnya di sana pada tahun 1798. Dan roh telah ditarik sedikit demi sedikit sejak saat itu. Perhatikan kutipan berikutnya Grid Kontroversi 588 dan 589. Garis perbedaan antara orang yang mengaku Kristen dan orang fasik sekarang sukar ditentukan. Anggota-anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi dunia ini, dan siap sedia bergabung dengan mereka. Dan apa yang iblis ingin lakukan? Dan setan berketetapan untuk mempersatukan mereka di dalam satu badan. Apakah itu yang Tuhan ingin lakukan dengan umatnya? Ya. Dan dengan demikian memperkuat kepentingannya oleh memasukkan semua ke dalam, apa? Ke dalam barisan spiritisme. Para pengikut Paus, yang menyombongkan mukjizat sebagai suatu tanda tertentu dari gereja yang benar, akan mudah tertipu oleh kuasa yang mengadakan keajaiban ini. Dan Protestan, yang sudah membuangkan perisai kebenaran, apakah perisai kebenaran itu? Alkitab juga akan tertipu. Para pengikut Paus, Protestan dan para pencinta keduniawian, kata kaum duniawi berarti kaum sekuler, akan sama-sama menerima bentuk kesalehan dan peribadatan tanpa kuasa. Dan mereka akan melihat di dalam persatuan ini suatu gerakan besar bagi pertobatan dunia. Dan menyambut milenium yang sudah lama diharapkan itu. Jadi, apakah hal itu terjadi pada zaman Ellen White? Ya. Perhatikan kutipan berikutnya, Testimonis jilid ke-8 halaman 49. Penduduk bumi sudah berkumpul di bawah pimpinan Pangeran Kegelapan. Jadi, apakah Pangeran Kegelapan sudah bekerja saat itu? Oh ya benar. Perhatikan 19 manuskrip relis, halaman 376. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk konflik yang ada di hadapan kita. Karena tentara setan, apa? Sedang bersiap untuk perjuangan besar terakhir. Mari kita baca kutipan berikut. North Pacific Union Gleaner, tanggal 27 Januari tahun 1910. Di masa-masa yang sulit ini, ketika kekuatan jahat, apa? Mengerahkan pasukannya untuk menggagalkan, jika mungkin upaya hamba-hamba Tuhan di bumi. Sangat penting bagi setiap pekerja untuk berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Setiap hari dia harus menjaga hubungan dekat dengan agen-agen surgawi.
Jadi, apakah roh-roh jahat ini sudah dimanifestasikan pada zaman Ellen White? Tentu saja. Perhatikan kutipan ini, Review and Herald, tanggal 18 Juli tahun 1882. Setan sedang mengerahkan pasukannya untuk perjuangan besar terakhir. Apakah perjuangan besar terakhir? Pada akhirnya berujung pada apa? Dalam pertempuran Harmagedon, untuk berperang dengan sisa keturunannya yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi apakah Wahyu 12 ayat 17 berhubungan dengan sangkakala ke-6 juga? Dia mengutip Wahyu 12 ayat 17. Apakah Anda memperhatikan bahwa dia mengutip Wahyu 12 ayat 17? Dia mengutip Wahyu pasal 13 tentang nabi palsu. Dia juga mengutip apa yang kita temukan dalam Wahyu pasal 16. Jadi, apakah semua perikop ini menggambarkan peristiwa-peristiwa selama sangkakala ke-6? Tentu saja. Sekarang ini adalah pernyataan yang sangat penting. Setan mengerahkan pasukannya untuk perjuangan besar terakhir. Untuk berperang dengan sisa keturunannya, yang menaati perintah-perintah Allah, dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jika kita mau jujur kepada Tuhan, kita tidak dapat melarikan diri dari konflik. Tetapi kita tidak dibiarkan ragu mengenai masalah ini. Sekarang jangan lewatkan bagian selanjutnya dari kutipan ini. Di luar asap dan panas. Sangkakala ke-6 akan menyebutkan api dan belerang dan panas. Dia menyinggung itu. Di luar asap dan panasnya apa? Pertempuran. Kita melihat mereka yang telah memperoleh kemenangan, berdiri di Gunung Sion bersama anak domba. Perhatikan kutipan berikut. Kepada saya ditunjukkan suatu kondisi yang mengerikan, yang tampak ada di dunia kita. Apakah hal-hal ini sudah ada di zaman Ellen White? Ya. Apa yang akan mereka lakukan dalam perjalanan waktu? Menjadi semakin intensif, benar, semakin lama menjadi semakin parah. Dia melanjutkan, malaikat-malaikat yang berbelas kasihan sedang melipat sayapnya, siap untuk pergi. Kuasa pengendalian Tuhan sudah sedang ditarik. Apakah itu terjadi pada zamannya? Ya. Jadi sekali lagi, kuasa Tuhan yang menahan sedang ditarik dari bumi, dan kuasa iblis sedang bekerja di dunia untuk membangkitkan unsur-unsur keagamaan di bawah kereta si penipu besar. Untuk bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran pada anak-anak yang tidak patuh. Penduduk bumi sudah berkumpul di bawah pimpinan pangeran kegelapan. Dan ini hanyalah awal dari akhir, ini hanya bagian pertama apa? Dari sangkakala ke-6. Dia melanjutkan. Hukum Tuhan dijadikan tidak berlaku. Kita melihat dan mendengar tentang kekacauan, kekhawatiran, kemiskinan dan kelaparan, gempa bumi dan banjir. Tindakan-tindakan yang sangat mengerikan akan dilakukan manusia, nafsu dan bukan akal yang akan memerintah. Murka Allah ada atas penduduk dunia yang cepat menjadi rusak seperti penduduk Sodom dan Gomora. Apa yang dia katakan hari ini? Api dan banjir sudah menghancurkan ribuan manusia. Dan harta benda yang telah ditumpuk secara egois melalui penindasan orang-orang miskin. Jadi apakah pada waktu itu setan sudah memanifestasikan kekuasaannya untuk menggalang kekuatan dunia ke pihaknya? Tentu saja, dan dia menggambarkannya sebagai di luar asap dan panas peperangan. Mengapa dia menyebutkan asap dan panas? Itulah bahasa yang berasal dari sangkakala ke-6, kita akan melihatnya. Perhatikan kutipan berikutnya, aktivitas setan. Anda ingat bahwa dalam Wahyu pasal 16, berbicara tentang roh-roh yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu sebagai roh-roh iblis. Apakah itu bahasa yang digunakan, roh iblis? Perhatikan apa yang Ellen White gunakan berkali-kali dalam tulisannya. Di sini kita lihat dalam Desire of Ages halaman 257. Demikian akan terjadi dalam perjuangan terakhir di antara kebenaran dan dosa. Dikala hidup baru dan terang dan kuasa sedang turun dari atas pada murid-murid Kristus. Suatu hidup baru muncul dari mana? Kita akan melihat bahwa kuasa dalam sangkakala ke-6 berasal dari mana? Itu datang dari bawah, dari neraka. Jadi dia mengatakan di sini, suatu hidup baru muncul dari bawah. Apa kehidupan baru yang muncul dari bawah? Tuhan. Tidak, perhatikan, muncul dari bawah dan menguatkan, apa?
Agen-agen setan. Suatu kuasa besar sedang merebut segala anasir duniawi. Dengan kecerdikan yang diperoleh pada sepanjang abad-abad pergumulan, putra kejahatan bekerja dengan menyamar. Dan sekarang perhatikan, dia akan merujuk langsung ke ayat Alkitab. Ia nampak berpakaian sebagai malaikat terang. Dan orang banyak akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Dan apa? Ajaran setan-setan. Sekarang kita tidak akan membaca semua kutipan ini, karena ada banyak. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan bagian-bagian yang disorot yang kita miliki di sini. Apakah Wahyu 16 menggunakan ungkapan roh-roh iblis? Ya. Perhatikan bagaimana Ellen White berulang kali menggunakan ini. Dalam Great Kontroversi halaman 560, ini adalah satu kutipan sebelum yang terakhir yang ada di halaman 310. Bagaimana kutipan tersebut berakhir? Itu berakhir dengan, dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Kutipan berikutnya, mari kita baca kutipan ini. Setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Pondasi pekerjaannya telah diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sedikit demi sedikit. Jadi apakah itu terjadi dalam semalam? Tidak. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi, apa? Karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Apakah spiritualisme sudah muncul dan menyebabkan masalah di tahun 1840-an? Tentu saja. Dia melanjutkan, ia belum mencapai kepenuhan rencananya. Jadi dapatkah kita melihat dia bekerja sekarang? Apakah roh-roh iblis bekerja sekarang? Ya. Apakah mereka akan bekerja semakin keras menjelang akhir sangkakala ke-6? Tepat sekali. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya. Tetapi itu akan dicapai pada waktu yang masih sisa. Kata Nabi, sekarang apa yang akan dia kutip? Dia akan mengutip Wahyu 16. Dan aku melihat keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah, melalui iman kepada firman-Nya. Seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat dininabobokan ke dalam perasaan aman yang fatal, yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan. Simak apa kata Ellen White tentang keadaan orang mati. Ngomong-ngomong, apakah dunia Kristen sudah sangat matang untuk ini? Mengapa dunia Kristen sudah matang untuk ini? Untuk manifestasi roh-roh iblis, pergi ke raja-raja di bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka melawan Tuhan. Mengapa? Karena hampir semua gereja Kristen, mungkin kecuali saksi-saksi Yehova, percaya bahwa ketika seseorang meninggal, jiwa mereka pergi ke surga atau ke neraka. Mereka percaya pada keabadian jiwa yang merupakan dasar spiritualisme. Apakah Anda memahami saya? Jadi perhatikan apa yang ditulis Ellen White. Saya melihat bahwa orang-orang kudus harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kebenaran masa kini, yang harus mereka pelihara dari kitab suci. Mereka harus memahami, apa, keadaan orang mati. Dan sekarang muncul ungkapan, karena roh-roh iblis. Dari mulut siapakah roh-roh iblis datang? Naga, binatang, dan nabi palsu. Ketiganya dikendalikan oleh spiritualisme. Naga saja bukanlah spiritualisme. Roh-roh jahat keluar dari mulut ketiganya. Jadi mereka harus memahami keadaan orang mati. Karena roh-roh setan akan menampakkan diri kepada mereka, mengaku sebagai sahabat dan kerabat yang dikasihi. Yang akan menyatakan kepada mereka bahwa hari Sabat telah diubah, dan juga ajaran-ajaran lain yang tidak alkitabiah. Saudara-saudara, jika orang-orang percaya kepada para pendeta mereka, yang mengatakan jangan pedulikan orang Advent itu, hari Minggu yang seharusnya kita pelihara, dan mereka menerimanya.
Apa yang akan terjadi ketika setan menyamar sebagai teman dan kerabat dan mengatakan hari Minggu adalah hari ibadah? Mereka tidak akan memiliki perlindungan terhadap khayalan ini. Apa satu-satunya perlindungan mereka? Saya melihat Anda, saya mendengar Anda, tetapi Anda bukan kerabat saya. Alkitab mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi pergilah dariku dalam nama Yesus. Satu-satunya perlindungan kita adalah buku ini. Bukan mata kita, bukan perasaan kita, bukan telinga kita. Bukan apa yang dikatakan orang, bukan, hanya apa yang dikatakan Alkitab. Bahkan Ellen White melanjutkan dalam kutipan di halaman 88, 87 dan 88, di mana dia berbicara tentang kereta api. Dan dia mengatakan bahwa setan-setan yang menyamar sebagai kerabat dan teman akan muncul di hadapan orang-orang Advent. Bukan di hadapan orang-orang non-Advent meskipun mungkin mereka juga akan muncul di hadapan mereka juga. Tetapi mereka akan muncul di hadapan orang-orang Advent, untuk mencoba membujuk orang-orang Advent. Dan ketika orang Advent berkata, baiklah, ada sesuatu yang terjadi di sini, ini salah. Mereka akan mulai meratap dan berkata, oh nak, ini aku nak. Siapa? Dan Ellen White mengatakan bahwa pemalsuan itu sempurna. Suaranya persis seperti suara yang dimiliki oleh kerabatnya, penampilannya persis sama. Apa yang akan menjadi satu-satunya perlindungan kita? Tuhan berkata bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi kita tidak bisa percaya dengan mata kita, telinga kita, emosi kita, perasaan kita, mukjizat, apa yang orang lain katakan. Hanya apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang inilah deskripsi kereta. Saya melihat betapa cepatnya khayalan ini menyebar. Apakah hal ini sudah menyebar pada zaman Ellen White? Apakah sangkakala ke-6 yang sudah terjadi selama masa Ellen White? Tentu saja. Sebuah kereta api diperlihatkan kepada saya, melaju dengan kecepatan kilat. Malaikat itu menyuruh saya untuk melihat dengan seksama. Saya memusatkan pandangan saya pada kereta tersebut. Tampaknya seluruh dunia berada di dalam kereta, tidak ada yang tersisa. Kata malaikat itu, mereka diikat dalam ikatan-ikatan yang siap untuk dibakar. Kemudian ia menunjukkan kepada saya sang kondektur, yang tampak seperti seorang yang gagah dan adil. Yang dihormati oleh semua penumpang. Saya bingung, sang nabi bahkan tidak tahu siapa dirinya. Saya bingung dan bertanya kepada malaikat yang mendampingi saya siapakah dia. Dia berkata, itu adalah setan. Dia adalah kondektur dalam bentuk malaikat terang. Dia telah menawan dunia. Mereka dikuasai oleh khayalan yang kuat, untuk mempercayai kebohongan, sehingga mereka akan terkutuk. Agen ini, yang tertinggi berikutnya di bawahnya, adalah insinyur. Dan agen-agennya yang lain dipekerjakan di kantor-kantor yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Dan mereka semua bergerak secepat kilat menuju kebinasaan. Bagaimana menurutmu? Luar biasa bukan? Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda Wahyu 16 ayat 13, 14, dan 15, apakah itu berlaku selama masa percobaan? Ya, Ellen White mengutip mereka dalam masa percobaan. Jadi, haruskah ini menjadi tanda kurung pada malapetaka ke-6? Tentu saja. Sekarang mari kita pergi ke bagian bawah halaman. Ellen White kemudian menggambarkan kelompok lain, yang menolak dan menentang khayalan yang luar biasa ini. Mari kita baca, dia melanjutkan di sini di Early Writings halaman 88. Saya bertanya kepada malaikat tersebut apakah masih ada yang tersisa. Karena seluruh dunia ada di kereta. Saya bertanya kepada malaikat tersebut apakah masih ada yang tersisa. Dia menyuruh saya untuk melihat ke arah yang berlawanan, dan saya melihat sebuah kelompok kecil. Berapa banyak yang berada di pihak iblis dalam sangkakala ke-6? 200 juta. Berapa banyak yang berada di pihak Tuhan dalam meterai ke-6? 144.000. Anda lihat perbedaannya? Jadi dikatakan, dia menyuruh saya untuk melihat ke arah yang berlawanan, dan saya melihat sebuah kelompok kecil yang sedang berjalan di sebuah jalan yang sempit. Semua tampak bersatu dengan kuat, terikat bersama oleh emosi.
Kacamata saya pasti membuat saya tidak bisa melihat. Terikat bersama oleh apa? Apa yang perlu untuk menyatukan umat Allah? Hanya merasa baik satu sama lain? Berkumpul dan menyanyikan kumbaya? Tidak. Semua tampak bersatu dengan kuat, terikat bersama oleh kebenaran, dalam kelompok-kelompok, atau rombongan. Kata malaikat itu, malaikat yang ketiga mengikat, atau memeteraikan, mereka dalam kumpulan-kumpulan untuk pengumpulan sorgawi. Anda ingat adegan dalam Wahyu 14 di mana dia memegang sabit di tangannya dan dia memanen tuaian bumi? Rombongan kecil ini tampak lelah, seolah-olah mereka telah melewati ujian dan konflik yang berat. Dan tampak seolah-olah matahari baru saja terbit dari balik awan dan menyinari wajah mereka. Membuat mereka terlihat penuh kemenangan, seolah-olah kemenangan mereka hampir diraih. J.A. Sayce dalam bukunya The Exposition of the Book of Revelation membuat pernyataan tajam berikut ini tentang 6 malapetaka. Tetapi ia sebenarnya mengomentari bagian yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum malapetaka ke-6. Dia menghubungkannya dengan spiritualisme dan orang ini bukan seorang Advent. Perhatikan apa yang dia tulis. Spiritisme modern atau yang disebut spiritualisme hanyalah kebangkitan dari hal yang sama, cabang dari kejahatan yang sama. Tidak diragukan lagi, ada beberapa realitas di dalamnya, dan diakui sebagai sistem kontak dengan orang mati. Yang roh-rohnya dipanggil dalam berbagai bentuk dan metode untuk mengajarkan kebijaksanaan. Untuk mendiktekan iman, agama, dan kehidupan, untuk menghibur dan menolong dalam kesulitan dan kebutuhan. Dan untuk melayani sebagai penyelamat dan sebagai milik Tuhan. Ini adalah penyembahan setan yang dihidupkan kembali. Yang mengklaim memiliki banyak sekali pengikut. Bahkan di antara mereka yang dibaptis dan secara nominal beragama Kristen. Hal ini mempengaruhi seluruh komunitas pria dan wanita yang siap untuk menyerahkan diri mereka, tubuh dan jiwa. Untuk sementara waktu dan kekekalan ke dalam penjagaan para pemimpin iblis pembohong ini. Ini telah membuat gebrakan pada orang-orang dari semua kelas. Dan diterima oleh banyak orang sebagai satu-satunya agama yang benar. Ramalannya nyaring dan penuh harapan dalam prediksi bahwa ia akan segera meminta untuk dirinya sendiri. Pemerintah dan kelompok penguasa di seluruh dunia. Dia mengomentari Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Wahyu 16 ayat 13? Apakah itu menggambarkan sesuatu sebelum masa percobaan waktu berakhir atau setelahnya? Sebelum. Bagaimana dengan ayat 14? Pergi ke semua raja di bumi dan dunia untuk mengumpulkan mereka. Sebelum. Sekarang bagaimana dengan ayat 15? Ayat 15, itu ada di bagian bawah halaman 312. Mari kita perhatikan. Yesus berkata sekarang, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kedatangan pencuri? Anda tahu momen apa itu, kedatangan pencuri? Bukan kedatangan kedua. Kedatangan pencuri memiliki 2 tahap. Apa? Dan salah satunya bukanlah pengangkatan. Mari kita gunakan analogi ini. Fresno terkadang terasa sangat dingin, tetapi mari kita gunakan Kanada sebagai contoh, Saskatchewan. Saya ada di sana pada bulan Januari. Bicara tentang dingin dan berangin. Tapi bagaimanapun Anda tinggal di Saskatchewan dan itu adalah bulan Desember. Sangat dingin, angin bertiup dan turun salju. Anda selesai bekerja dan Anda pulang, pergi ke ruang tamu hangat yang bagus. Dan kemudian istri Anda membawakanmu semangkuk sup dan roti. Saya tahu kamu tidak lapar jadi saya dapat membicarakan hal ini. Dan kemudian setelah itu Anda duduk untuk menonton berita dan Anda agak tertidur, Anda mengatakan saya akan pergi tidur. Anda berada di bawah selimut. Oh, sangat nyaman dan hangat di bawah selimut. Dan Anda ada di sana bersama istri Anda dan tiba-tiba kamu lupa mengunci pintu. Sangat nyaman dan hangat di bawah selimut ini. Bantal ini terasa sangat enak. Ah, saya sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Dan pencuri itu tidak pernah datang. Jadi Anda tetap berada di bawah selimut. Lihatlah, malam itu pencuri datang.
memasuki rumah, dan mencuri barang-barang berharga Anda. Apakah orang-orang di dalam rumah tahu bahwa pencuri telah datang? Tidak. Kapan mereka mengetahuinya? Keesokan paginya, tapi sudah terlambat. Masa percobaan akan berakhir sebelum orang-orang menyadarinya. Karena mereka akan tidur, mereka tidak berjaga-jaga. Kapan mereka akan menemukan bahwa Yesus telah menutup pintu dan bahwa mereka tersesat? Ketika Yesus datang di awan-awan langit di pagi hari, tetapi kemudian akan terlambat. Jadi ketika Yesus berkata di sini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Dia mengatakan aku akan menutup masa percobaan. Jadi bersiaplah. Berbahagialah orang yang apa? Berjaga-jaga, itu kebalikan dari tidur, yang berjaga-jaga dan menjaga pakaiannya. Supaya jangan ia berjalan apa? Telanjang. Dan mereka melihat apa? Dan mereka melihat kemaluannya. Apakah peringatan ini masuk akal setelah penutupan masa percobaan? Apakah masuk akal setelah penutupan masa percobaan? Tentu saja tidak. Mengapa tidak? Karena masa percobaan sudah selesai, Anda tidak bisa berjaga-jaga lagi, Anda tidak bisa menjaga pakaian Anda lagi. Apakah ini peringatan selama masa percobaan? Ya. Mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya, dan ngomong-ngomong, tahukah Anda siapa saja dari mereka yang akan telanjang dan mereka akan melihat rasa malu mereka? Orang-orang yang menjadi anggota jemaat Laodikia. Gereja apakah itu? Tentu saja itu gereja Lutheran, dan Presbyterian, dan Metodis, dan Mormon, dan saksi-saksi Yehova. Tidak, apakah Laodikia itu? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Perhatikan Wahyu pasal 3 ayat 18, ini adalah bagian yang menakutkan. Banyak dari mereka yang mengaku Yesus di dalam gereja yang sisa akan ditemukan tidak berjaga-jaga dan tidak mengenakan jubah. Wahyu 3 ayat 18 mengatakan, saksi yang setia yang berbicara. Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Apakah itu peringatan bagi Laodikia? Apakah ini adalah peringatan selama periode sangkakala ke-6? Tentu saja. Sekarang mari kita perhatikan paragraf berikutnya. Perlu dicatat bahwa tidak ada gunanya memberikan peringatan ini kepada umat Tuhan selama periode malapetaka ke-6 setelah masa percobaan berakhir. Karena pada saat itu masa percobaan akan ditutup dan tidak ada yang bisa berpindah haluan. Bahkan, ayat 15 berisi peringatan Allah kepada umatnya selama masa percobaan. Untuk setia dalam melawan roh-roh setan. Dengan tidak berkumpul dengan raja-raja di bumi dan seluruh dunia. Jadi ayat 13-15 mereka berlaku untuk masa percobaan. Benar. Kapan pengeringan sungai Efrat dalam pasal 16 ayat 12 berlaku? Itu selama periode tulah ke-6, tetapi pertemuan sebelum itu terjadi selama masa percobaan. Apakah Anda mengikuti saya atau tidak? Sekarang agar Anda benar-benar jelas. Kita akan melakukan peninjauan sekarang di halaman 313. Berikut ini adalah struktur bahasa dari Wahyu 16 ayat 12-16. Sekali lagi kita melihat betapa pentingnya mempelajari urutan peristiwa. Bagaimana perikop ini disusun? Karena semuanya tidak dalam urutan kronologis yang teratur. Pertama Wahyu 16 ayat 12, inilah ringkasannya. Hingga saat malapetaka ke-5. Air Babel terus apa? Meningkat. Dengan maksud apa? Dengan maksud menenggelamkan umat Tuhan pada saat apa? Malapetaka ke-6. Tapi apa yang terjadi selama malapetaka ke-6? Air akan menenggelamkan umat Allah, apa yang terjadi kemudian? Airnya mengering. Jadi, apakah ayat 12 berlaku untuk masa setelah masa percobaan? Apakah air mengering pada malapetaka ke-6? Tentu saja. Mari lanjutkan. Mengeringnya air kemudian mempersiapkan jalan bagi apa? Kedatangan raja-raja dari timur. Siapakah raja-raja dari timur? Yesus dan para malaikatnya. Yesus datang dari timur, dia datang dengan menunggang kuda putih, bala tentara surga datang bersamanya, bukan? Sangkakala yang manakah itu? Itu nomor 7. Sekarang perhatikan dua ayat berikutnya Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Ayat-ayat ini membawa kita kembali ke masa percobaan.
Ketika air jahat yang berputar-putar terus meningkat dan berkumpul melawan umat Allah. Apakah pengumpulan yang jahat terjadi setelah masa percobaan ditutup atau sebelum masa percobaan ditutup? Sebelum. 3 malaikat jahat dengan pekabaran palsu pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka untuk apa? Untuk pertempuran terakhir melawan Allah dalam diri umatnya. Kemudian Anda memiliki Wahyu 16 ayat 15. Dalam pernyataan kurung ini, Yesus memperingatkan umat Tuhan untuk berada di sisi yang benar ketika masa percobaan ditutup. Ketika pengumpulan selesai dan masa percobaan ditutup hanya akan ada 2 kelompok. Mereka yang berjalan telanjang. Dan mereka yang memiliki meterai Allah di dahi mereka. Dengan kata lain yang setia dan yang tidak setia. Dan kemudian Wahyu 16 ayat 16. Adalah kelanjutan dari ayat 13 dan 14. Jadi kita melewatkan ayat 15, karena 15 adalah peringatan. Anda mengatakan, sekarang tunggu sebentar. Baik, mari kita baca Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Tapi mari kita lewati ayat 15 dan Anda memberitahu saya jika itu masuk akal. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Sekarang kita lewati ayat 15. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Apakah itu merupakan kelanjutan dari pemikiran tersebut? Tentu saja. Karena ayat 15 adalah pernyataan dalam kurung, itu adalah peringatan bahwa ketika saat ini tiba, pastikan bahwa Anda berpakaian. Ngomong-ngomong, kapan Anda berpakaian sendiri? Setelah masa percobaan ditutupkan? Tidak, kita berpakaian sebelum masa percobaan ditutup. Jadi, apakah peringatan ini memberitahu kita bahwa Anda perlu berpakaian sebelum masa percobaan ditutup? Tentu saja. Sekarang pertanyaannya, di manakah lokasi Harmagedon? Jadi di manakah ketiga roh jahat yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu? Di manakah mereka mengumpulkan seluruh dunia untuk melawan umat Tuhan? Mereka mengumpulkan mereka di sebuah tempat yang disebut apa? Dalam bahasa Ibrani, Harmagedon. Sekarang kata Harmagedon berasal dari 2 kata Ibrani. Har, yang berarti gunung, dan Moh, yang berarti jemaat. Ini adalah ungkapan yang sama yang digunakan dalam Yesaya 14, di mana Lucifer mengatakan bahwa dia akan pergi ke gunung jemaat. Orang jahat sebenarnya berkumpul di gunung jemaat. Jemaat yang mana? Siapa jemaatnya? Gereja Tuhan, umat Tuhan. Konsonan di Harmagedon identik dengan yang ada di Harmohet. Jadi dengan kata lain, Harmagedon Anda tahu dalam bahasa Ibrani tidak ada konsonan, tidak ada vokal, benar. Hanya konsonan. Jadi konsonan dalam Harmagedon adalah konsonan yang sama dengan yang Anda miliki di Harmohet, yang merupakan gunung dari jemaat. Tapi bagaimana dengan akhir Armagedon? Bagaimana dengan itu? Ini hanyalah sebuah cara untuk mengyunanikan, jika saya bisa menciptakan kata itu. Sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Akhirannya adalah akhiran Yunani yang disesuaikan dengan kata Ibrani. Hal yang sama terjadi dengan kata Ibrani abad. Apa yang dimaksud dengan abad? Kita sudah mempelajarinya. Siapa nama makhluk yang keluar dari jurang maut dalam sangkakala kelima? Abaddon. Namun, di manakah letak On pada akhirnya? Abad, kata Ibraninya adalah abad. Jadi, mengapa Anda memiliki Abaddon di kitab Wahyu? Karena akhiran On menambahkan akhiran Yunani pada kata Ibrani. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Dan saya tidak bisa memikirkan contoh bahasa Inggris, jadi saya akan memberi Anda contoh bahasa Spanyol. Dalam bahasa Inggris kita memiliki kata park seperti dalam memarkir mobil, park kan? Jadi ketika kita menggunakan itu, kita kadang-kadang menggunakan kata itu, Hispanik menggunakan kata itu.
Mereka mengatakan parkir. Pernahkah Anda mendengar kata parkir itu? Jadi apakah AR termasuk dalam kata aslinya? Tidak. Itu ditambahkan untuk menjadikannya Hispanik. Apakah Anda mengikuti saya atau tidak? Jadi Harmoed adalah kata Harmagedon, tetapi ada akhiran Harmoed on. On adalah akhiran Yunani untuk kata Ibrani. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Jadi itu berarti gunung jemaat. Sekarang mari kita pergi ke paragraf terakhir di halaman 314. Dalam penglihatan Daniel, Tuhan mengumpulkan umatnya kemana? Gunung Sion, di mana bait suci rohani di bumi berada. Apakah Sion itu dan apakah tempat kudus itu dan apakah kota itu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Ini adalah gereja Kristen, gereja Masehi Advent hari ke-7. Dalam Wahyu ada dua pengumpulan. Tuhan dan para malaikatnya mengumpulkan umat yang sisa ke Gunung Sion simbol. Setan dan para malaikatnya mengumpulkan orang-orang jahat di sekelilingnya. Untuk mencoba menghancurkannya, sehingga mereka mengelilingi bukit jemaat. Dalam perjanjian lama kata, Mohed, merujuk secara eksklusif kepada jemaat bait suci atau waktu yang ditentukan untuk merayakan hari-hari raya Ibrani. Ini adalah istilah tempat kudus, yang merujuk pada jemaat yang bertemu di bait suci di Gunung Sion untuk menyembah Tuhan. Jadi siapakah yang akan dikelilingi oleh orang-orang jahat? Mereka berkumpul di Harmohed atau Harmagedon. Di mana mereka berkumpul? Apakah mereka mengelilingi kota kudus menurut Wahyu pasal 14 ayat 20? Apa yang ada di luar kota suci? Mesin pemeras anggur. Melambangkan apakah mesin pemeras anggur? Orang jahat. Jadi mengapa orang jahat berkumpul di sekitar kota? Karena mereka ingin menguasai kota. Ngomong-ngomong, apakah orang jahat akan mengelilingi kota setelah milenium? Tetapi dalam hal ini adalah kota literal. Sebelum kedatangan kedua, itu apa? Ini adalah gereja, itu adalah kota spiritual. Sekarang jika Anda membaca ayat-ayat yang disebutkan di sini, kita tidak punya waktu untuk membaca semuanya. Tetapi jika Anda membaca Wahyu pasal 14 ayat 1, di mana 144.000 orang berkumpul di Gunung Sion. Dalam Wahyu 14, 19 dan 20, yang seharusnya lebih ke arah 19 dan 20 daripada 19 dan 10. Anda memiliki umat Tuhan di dalam kota dan di mana orang jahat berkumpul? Di tempat pemerasan anggur di luar. Apakah Yesus datang menginjak-injak tempat pemerasan anggur untuk menyelamatkan mereka yang ada di dalam? Tentu saja. Hal yang sama jika Anda pergi, ngomong-ngomong, latar belakang ayat-ayat ini dalam Wahyu 14. Ayat 19 dan 20 ditemukan dalam Yul pasal 2 ayat 32. Dan pasal 3 ayat 9-12, itu adalah akar nubuat dari apa yang kita temukan dalam Wahyu 14. Dalam Daniel pasal 11 ayat 45, apakah Raja dari Utara mendirikan tenda-tenda bait suci di tempat yang strategis di antara lautan dan Gunung Kudus? Ya, untuk memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Jadi apa yang kita miliki di sini adalah umat Allah dikumpulkan di Sion rohani, di Yerusalem rohani, di bait suci rohani, dan orang jahat berkumpul di mana? Orang jahat berkumpul di luar, dan niat mereka adalah untuk menenggelamkan mereka yang ada di dalam. Anda ingat teks yang kita baca dari Kitab Yesaya pasal 8 ayat 7 dan 8 tentang penyerangan Sanherib, Raja Asyur, ke Tanah Suci? Dia dan pasukannya mewakili air yang meluap. Sampai di manakah airnya? Sampai ke leher, yang berarti bahwa umat Tuhan berada dalam bahaya besar, tetapi apa yang Tuhan katakan? Dikatakan bahwa Tuhan akan menghardik air, dengan kata lain dia akan mengeringkan air. Jadi kami telah menambahkan dengan sangat cepat, tetapi mari kita tinjau apa yang telah kita pelajari. Pada akhirnya akan ada berapa banyak perkumpulan? 2. Apa yang akan mengumpulkan umat Tuhan? Pekabaran 3 malaikat. Benar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang akan mengumpulkan orang-orang jahat? Oh, 3 kuasa palsu yang memparodikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 3 malaikat palsu. Benar, 3 malaikat palsu. Jadi di mana umat Tuhan akan dikumpulkan? Mereka akan dikumpulkan secara rohani di Yerusalem rohani, di gereja.
Di mana yang jahat akan dikumpulkan? Mereka akan dikumpulkan di luar di tempat apa? Tempat pemerasan anggur. Apa yang tampaknya akan terjadi? Sepertinya umat Tuhan akan dibunuh dan dihancurkan. Tetapi lalu apa yang terjadi? Yesus datang dengan kuda putih, bala tentara surga datang bersamanya dengan kuda putih. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang untuk menginjak-injak tempat pemerasan anggur. Mengapa dia akan menginjak-injak tempat pemerasan anggur? Nah, karena niat mereka adalah melakukan apa? Niat mereka adalah untuk menghancurkan umat Allah yang ada di dalam. Apakah Anda memahami saya? Jadi apakah yang dilambangkan Yesus datang di atas kuda? Dengan malaikat surga yang datang bersamanya, sangkakala yang manakah itu? Itu adalah sangkakala ketujuh. Itu adalah kedatangan Yesus yang kedua, ketika kerajaan-kerajaan dunia diambil alih oleh Yesus. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, di manakah Anda mengharapkan sangkakala ke-6 berada? Sangkakala ke-6 harus sebelum itu. Apakah itu harus selama masa percobaan? Ya, karena masa percobaan tidak tertutup sampai malaikat ketujuh akan membunyikan sangkakalanya. Jadi, mari kita ulas secara singkat sangkakala tersebut. Apakah sangkakala pertama, kehancuran Yerusalem? Apakah sangkakala kedua, jatuhnya kekaisaran Romawi? Apakah sangkakala ketiga itu? Ini adalah kemurtadan mulai menyusup ke gereja pada zaman Konstantinus. Apakah sangkakala keempat itu? Periode 1260 tahun dari kekuasaan kepausan. Kemudian ada reaksi yang berlawanan dalam sangkakala kelima. Apa yang diwakilinya? Ini mewakili revolusi Perancis ketika kepausan menerima luka mematikan. Dan kemudian setelah sangkakala kelima Anda memiliki dua pengumpulan. Pengumpulan orang-orang benar oleh pekabaran tiga malaikat. Pengumpulan orang-orang jahat oleh ketuhanan palsu ini, dan tiga malaikat palsu. Dengan kata lain, dunia akan dibagi menjadi dua kelompok. Jadi apakah masa percobaan masih terbuka jika dunia akan dibagi menjadi dua kelompok? Ya, apakah ini akan meningkat saat kita mendekati penutupan masa percobaan? Apakah sudah bekerja? Ya, itu sudah bekerja. Jadi ketika tampak bahwa umat Tuhan, ketika masa percobaan ditutup, ketika sangkakala ketujuh akan dibunyikan, setelah itu apa yang Anda miliki? Masa kesukaran seperti belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Di manakah umat Tuhan berkumpul? Di gereja, dengan kata lain di Yerusalem rohani. Di manakah orang-orang jahat berkumpul? Mereka berkumpul di luar dan kemudian apa yang akan terjadi? Sangkakala nomor 7, karena Yesus datang dengan kuda putih. Dan tentara surga datang bersamanya untuk membebaskan umatnya dari kematian.